Saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, sebagai lembaga independen di bidang perlindungan anak yang memberikan pembelaan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, bersama dengan lembaga kontrol sosial media, bersepakat untuk perang terhadap segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama seluruh anggota masyarakat katakan menuju Indonesia cerdas, salam tanpa balas, salam tanpa balas. Bagaimana peran aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi tersebut, dan yang kedua bagaimana hambatannya dari penegakan hukum tersebut oleh aparat penegak hukum. Jadi pertanyaan yang akan saya beri nanti mungkin seputar peran aparat penegak hukum, peran lembaga kontrol sosial media sendiri juga, dan juga beserta hambatannya. Paling nanti saya bakal ada pertanyaan tambahan mengenai pengawasan gitu, Bang. Yeah. Oke, untuk rumusan masalah yang pertama tadi mengenai peran aparat penegak hukum, pertanyaan pertama gini sih Bang, bagaimana sih Bang ruang lingkup dari lembaga kontrol sosmed dan live streaming itu sendiri dalam menangani kasus penyebaran pornografi di aplikasi siaran langsung? Ya, jadi kalau lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia itu ruang lingkupnya itu meliputi pencegahan yang pertama, yang kedua itu edukasi dan sosialisasi agar menggunakan sosial media dengan bijak. Yang terakhir adalah baru penindakan apabila sudah dilakukan sosialisasi, sudah dilakukan pencegahan, penggunanya masih bandel. Nah, kira-kira gitu, karena memang sosial media itu kan akan kita warisin ke anak cucu kita. Kalau nggak ada yang peduli untuk melakukan sosial kontrol di dalamnya, maka itu juga akan mempermalukan bangsa kita kan di mata dunia. Karena sosial media itu kupnya itu udah dunia, kira-kira seperti itu. Betul Bang. Jadi kalau LKSM itu saya singkat nggak apa ya Bang? Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau LKSM sendiri itu juga selain pencegahan juga ikut menindak gitu ya Bang? Ya, dalam artian sesuai undang-undang tapi. Jadi gini, apa yang dilakukan Lembaga Kontrol Sosial Media dan Live Streaming Indonesia di dalam penindakan? Dia tidak bisa melakukan penindakan nangkep orang. Yang dilakukan adalah relawan-relawan yang tergabung di dalamnya, sudah gitu pengurusannya itu dia kan menggunakan sosial media juga. Rata-rata yang tergabung di relawan orang yang hobi menggunakan sosial media, live streaming, aplikasi live streaming gitu. Apabila melihat yang nggak benar yang mereka lakukan, itu mengingatkan, melakukan edukasi, dan apabila penggunanya itu bandel, sudah diingatkan dengan baik, dengan santun, tapi juga bandel, diberikan edukasi bahwa ini ada sanksi hukumnya juga bandel, maka dicatat akunnya namanya apa, jam berapa dia melakukan tindakan tersebut yang sifatnya konotasinya negatif, di aplikasi mana, dan disiapkan screenshotannya. Dan untuk pembuktian-pembuktian lainnya, dan disiapkan orang-orang minimal 2 orang sesuai undang-undang ya, yang kita diatur juga di KUHP itu untuk alat bukti saksi karena minimal 2 orang. Nah, itu disiapkan juga yang dia juga ikut menyaksikan tayangan yang negatif itu untuk kita siapkan laporan ke polisi. Oh, jadi bagi penonton live streamingnya tersebut juga bisa menjadi saksi ya Bang? Ya, menjadi saksi. Dan biasanya penonton kalau memang lembaga kontrol sendiri itu kan dia sudah siapkan ya, begitu dinasihatin nggak benar, terus orangnya itu aja sudah sering melakukan dan dia lagi, maka kita biasanya sharing terus menyiapkan nanti yang jadi saksi siapa nih. Nah, ikut masuk di dalam sosmednya dia gitu. Ya. Sedang melakukan live streaming, ikut masuk di dalam room live streamingnya gitu, ikut mendengarkan yang nantinya dia juga jadi saksi, dan dia juga bisa memperlihatkan ke penyidik nantinya bahwa ya saya juga ada di dalamnya gitu.
supaya ada efek jerah dan meminimalisir tindakan-tindakan konten negatif itu. Jadi seperti itu. Berarti setelah dipersiapkan, habis itu melakukan pelaporan juga Bang ke penyidik. Ya. Nah, kalau untuk mekanisme pelaporannya itu sendiri ke penyidik, bagaimana ya Bang biasanya? Dia sesuai KUHP, jadi kita datang, kita laporkan telah terjadi tindak pidana tersebut. Kalau lokus delikti dan tempusnya kita tidak tahu keberadaan orang itu di mana, maka biasanya melaporkannya di tingkat Mabes. Nanti Mabes akan melakukan profiling dari akun yang kita laporkan itu. Akun itu keberadaannya wilayah hukum Polda mana. Dan nanti kan dialihkan ke Polda tersebut. Tapi untuk keterangan-keterangan kita yang sudah datang di Mabes, ya itu diperiksa sebagai pelapor. Oke. Biasanya pelaporan itu memakan waktu berapa lama Bang sampai direspon? Kalau untuk direspon, begitu datang ke SPKT itu ya langsung direspon. Langsung direspon, kita tunjukin di konseling itu, kita tunjukin ini alat buktinya, kejadiannya seperti apa. Terus kita juga sudah melakukan pencegahan, kita mengatasnamakan lembaga, legalitas kita juga kita bawa saat itu, dimintai keterangan, dapat surat tanda terima laporan polisi langsung. Oh ya, kalau untuk proses. Oh ya, oke. Kalau misalnya ditempuh hingga kasus diproses ke pengadilan itu biasanya berapa lama Bang? Kalau ke pengadilan itu cukup lama, kalau ke pengadilan. Jadi dia bisa berbulan-bulan. Kalau perkara itu P21. Tapi mengenai itu kan kebijakannya kembali lagi ke penyidik. Kita juga mengedepankan untuk tujuannya merubah orang sebenarnya, bukan menghukum orang. Nah, biasanya setelah orang itu diperiksa, itu dia minta maaf, dan saat minta maaf klarifikasi, lembaga kontrol sebagai pelapor kan ditanya apakah keberatan kalau perkara dihentikan. Ya, sepanjang penyidik yakin kalau yang bersangkutan bisa berubah, ya kita tidak keberatan karena kita tidak punya kepentingan apa-apa. Kita cuma menjaga bangsa ini agar tidak ada konten negatif. Tujuannya cuma itu. Nah, jadi sekarang saya mau nanya mengenai kontennya itu sendiri sih Bang. Biasanya kalau dari lembaga sosmed ini sendiri, menurut Abang, konten mana sih Bang yang masuk kategori pornografi pada aplikasi siaran langsung Bang? Oke, yang masuk konten yang termasuk pornografi itu adalah konten yang memperlihatkan alat-alat vital, dan itu ada terjadi. Gitu. Misalkan ada sebuah aplikasi live streaming di mana hostnya itu apabila di-give oleh penonton itu mendapatkan uang. Nah, mungkin dia untuk demi mendapatkan uang itu menghalalkan segala macam cara, tapi dia tidak mempertimbangkan dampaknya buat dirinya apa. Bahwa jejak digital itu nggak pernah bisa dihapus. Dia juga tidak memikirkan dampaknya buat nama baik bangsa ini ke depan apa. Kalau ternyata ada tangan-tangan jahil yang merekam dan menguploadnya di YouTube. Nah, ketidaktahuan itu karena dibutakan dengan target uang dan lain-lain, itu kita nasihati mereka, kita ingetin. Kita sebagai penonton masuk ke roomnya dia, kita ingatkan, kami dari Lembaga Kontrol Sosial dan Live Streaming Indonesia mau mengingatkan, jangan seperti ini, jangan seperti ini, atau kita minta agar dirinya menaikkan kita di room voice video call-nya dia. Ya, nah baru kita nasihatin. Ada sebagian yang setelah kita nasihatin akhirnya merenung dan berhasil kita cegah. Tapi nggak sedikit juga yang justru malah menantang. Malah marah ya Bang? Iya, mengatakan bahwa loh ini yang melakukan saya, yang rugi saya, kok pada ikut campur. Masalahnya yang rugi bukan diri sendiri, tapi juga nama baik bangsa ini. Gitu. Nah, tindakan apa yang masuk kategori pornografi? Terkadang ada modusnya itu si host yang tujuannya uang itu tadi
itu terkadang memvici orang-orang untuk memperlihatkan kemaluannya. Apa kan Bang? Sorry. Ya, memvici penontonnya, video call. Oh iya. Ditonton rame viewers untuk memperlihatkan kemaluannya. Nanti di gift gitu loh, di gift dengan jumlah-jumlah tertentu hingga akhirnya dia mendapatkan uang. Oke. Nah, jadi streamernya itu menawarkan gitu ya Bang? Ya, menawarkan, ayo yang berani nunjukin misalkan kemaluan siapa, dia dinaikkan ke platformnya, terus seperti terkesan tidak ada dosa, ketawa-tawa, kita nasihatin, ingetin, malah nantang. Nah, itu yang dilakukan penindakan. Dan tidak sedikit yang dinaikkan untuk dipengaruhi agar memperlihatkan kemaluannya itu terkadang anak-anak. Itu yang buat kita sedih. Makanya Lembaga Kontrol Sosial Media dan Live Streaming Indonesia sempat bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak, dan kita ketemu langsung oleh Bang Aris Merdeka Sirait untuk melakukan pencegahan dan kolaborasi saat melakukan penindakan. Nah, seperti itu. Oke, baik Bang. Namun aku mau ada follow up question mengenai kontennya itu sendiri Bang. Jadi kan tadi konten yang termasuk konten pornografi itu yang menunjukkan alat vitalnya. Namun misalnya si broadcasternya itu hanya menggunakan pakaian dalam doang, seperti itu, menampilkan pakaian dalamnya doang, itu apakah termasuk ke pornografi juga Bang? Kalau secara eksplisit, pornografi yang disebut di Undang-Undang Pornografi itu adalah dia yang unsurnya ketelanjangan. Lalu unsurnya persetubuhan. Nah, di luar dari itu, yang sifatnya hanya memperlihatkan aurat, tapi belum masuk di dalam secara eksplisit ketelanjangan, maka itu tidak masuk di dalam pornografi. Masuknya, kalau mau kita tindak, itu di Undang-Undang IT pasal 27 ayat 1, yang bunyinya setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan konten asusila. Jadi dia belum masuk secara eksplisit di pornografi, tapi secara asusila dia sudah masuk. Karena asusila itu sifatnya kesopanan. Dan apabila dikuatkan oleh saksi ahli menggunakan bikini itu dianggap tidak sopan di sosial media, maka unsur pidana dia terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, jadi untuk penanganan penyebaran konten pornografi itu sendiri ada bantuan dari Komnas Perempuan dan Anak tadi ya Bang? Komnas Perlindungan Anak itu kita sudah MOU, kita sudah kunjungan, kita sudah sharing bareng, dan kita melakukan program bareng sudah. Oke. Kalau untuk kepolisian sendiri ada kerjasama nggak Bang? Kita sih sudah menyurati Kapolri ya waktu itu ya. Kapolri sudah, terus pihak-pihak kepolisian khususnya di tipit cybercrime itu sudah kita suratin. Gitu. Tapi untuk kerjasama secara langsung yang sifatnya serius itu kita memang belum. Hanya untuk audiens dan kita suratin itu sudah dan disambut baik gitu aja. Tapi belum direspon untuk ke arah yang lebih serius ya Bang berarti? Serius, untuk mengerjakan program bareng, untuk dibuatkan jadwal. Ya kan harusnya seperti itu detail. Iya betul Bang. Itu baru kalau Oke Bang, kalau untuk pelaporan sendiri itu berarti ke tipit cyber atau ke PPA Bang? Kalau laporan itu ke SPKT, baik dari tingkat Polda atau memang kalau kita bicara Polsek dan Polres, itu kan harus bicara wilayah hukum yang tepat. Sementara sosial media ini penggunanya seluruh Indonesia. Untuk lokus delikti, kompetensi relatif yang paling tepat itu adalah Mabes, karena skup Mabes adalah seluruh Indonesia di SPKT. Tapi apakah nanti yang menangani unitnya di mana, dirnya di mana, yaitu nanti tergantung kebijakan dari pihak kepolisian itu sendiri. Apakah di tipit cybercrime, apakah PPA gitu.
Oke, jadi ke SPKT ya Bang kalau untuk melaporkan itu. Itu belum kalau belum ditentukan belum apa Bang, maaf Bang. Belum ditentukan unitnya yang menangani saat lapor ke SPKT. Oh iya, oke. Kalau misalnya LKSM sendiri, apakah sudah ada kerjasama dengan platform-platform yang media sosial itu sendiri, Bang? Kalau kerjasama tidak ada, tapi kalau kita rajin menyurati itu ya. Jadi pada saat kita temukan ada dugaan konten negatif di aplikasi tersebut, kita suratin dan kita tembusin ke Menkominfo surat itu. Nah, biasanya setelah kita suratin, si aplikasi membenarkan sistemnya, memperbaiki sistemnya. Contoh, di aplikasi sebutlah aplikasi inisial B. Di aplikasi tersebut diduga ya banyak terjadi misalkan memperlihatkan aurat dan lain-lain. Terus kita suratin kalau ini di budaya Indonesia, di sopan santun bangsa Indonesia ini nggak baik. Jadi mohon kepada saudara sebagai PMA, perusahaan modal asing yang bergerak di bidang aplikasi tersebut, streaming tersebut, untuk memperbaiki sistem saudara agar penggunanya bagi orang Indonesia itu ada larangan-larangan yang sifatnya di situ harus mencerminkan nilai luhur bangsa ini. Nah, setelah kita suratin itu biasanya mereka membuat sistem bainet. Jadi pada saat ada yang memperlihatkan aurat terdeteksi dengan monitor mereka, terus tiba-tiba akunnya ke-ban. Dan dia tidak bisa login lagi di akun tersebut, dan kita apresiasi itu untuk cukup baik. Nah, apabila pihak aplikasi sendiri setelah kita suratin sampai dengan 3 kali surat kita nggak digubris, maka kita membuat aduannya ke Kominfo, bukan ke kepolisian, karena ranahnya itu adalah tanggung jawab Kominfo untuk menertibkan. Sampai di sini ya. Ke Kominfo, oke. Kemudian kalau untuk kalau menurut Abang sendiri, apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh APH itu ya Bang, aparat penegak hukum terhadap penyebaran konten pornografi itu sudah maksimal ya Bang? Kalau untuk sejauh ini belum. Belum. Kenapa saya katakan belum? Karena masih banyak banget aplikasi, bahkan aplikasi yang tidak berizin tapi penggunanya banyak orang Indonesia, itu juga marak sekarang. Makanya kalau usulan, kalau ditanya usulan, kira-kira ada pertanyaan usulan, ada nggak tanya usulan ke Bang Ari? Usulan buat Republik itu seperti apa? Oke, sekarang Bang Ari jawab. Kalau ditanya usulan, kan di negara kita ini ada kayak untuk tindak pidana korupsi itu ditangani oleh KPK ya. Terus kayak tindak pidana yang lain-lain itu ada institusi khususnya, komisi khususnya ya. Nah, kenapa tidak dibuat, mungkin bisa di bawah Kominfo, itu komisi penindakan konten negatif di sosial media. Yang memang fokus dan konsen di situ agar penertibannya juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi streamer, untuk menjadi official host itu mudah banget. Hanya mendownload aplikasi, sudah gitu dia melakukan streamer. Padahal kalau dia melakukan konten itu negatif, cara bicaranya dia nggak mencontohkan yang baik, bicaranya kotor saat dia melakukan siaran, kan bisa dicontoh sama generasi muda yang lain, sama adik-adik kita. Suatu saat nanti yang belum menikah, kita ini udah nanti punya anak kita main sosial media, kan orang tua riskan. Nah, seharusnya kalau dibentuk komisi itu bukan hanya penindakan, tapi dia ada standar studi, ya. Jadi ada kayak semacam diklat pelatihan bagi yang mau melakukan streamer, bersertifikasi. Jadi dididik dulu pembicaranya, pengajarnya dari Kominfo, dari kepolisian, dari kejaksaan. Jadi Indonesia ini jadi bagus penggunaan sosial medianya. Sambil dididik, diajarin bahwa kalau kalian mau menjadi streamer itu memang pendapatan yang menjanjikan saat ini. Betul Bang. Pendapatan yang menjanjikan saat ini, dan juga
bisa menjadi profesi baru di Indonesia. Nah, gitu loh. Betul Bang. Jadi dengan menjadi profesi baru itu di Indonesia, tentunya selain sosial kontrol, dia harus memang ada institusi khusus yang harusnya dibentuk presiden, seperti komisi. Kayak seperti kalau di korupsi itu ada KPK, berarti ini dibuatkan komisi yang memang khusus untuk di sosial media, yang nantinya di sosial media itu tugasnya selain penindakan, melakukan sosial kontrol, memperhatikan aktivitas sosial media tersebut, itu juga dia mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana masyarakat Indonesia itu memiliki profesi yang baru sebagai seorang streamer atau YouTuber, misalkan gitu kan, atau konten kreator. Dididik dulu, ada larangan-larangan, ada rambu-rambu, ada peraturan khusus yang dibuat agar tidak boleh menggunakan bahasa yang kotor, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Jadi tetap harus santun. Nah, untuk melakukan streamer lebih bagus yang dia jual adalah bakat. Yang pintar nyanyi, jago nyanyi ya sih. Yang stand up komedi silakan. Toh di situ juga dia bisa menjual dirinya agar para penonton juga dengan sukarela melakukan gift, sama seperti yang negatif-negatif itu kejar. Kalau bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Betul Bang. Kira-kira seperti itu, barulah rapih tuh. Baru di YouTube nggak ada lagi kita lihat konten pornografi dari streamer Indonesia. Kalaupun ada, mungkin itu orang asing. Nah, disitulah martabat bangsa Indonesia ini terjaga. Tidak ada lagi bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar yang dicontoh adik-adik kita, anak-anak kita nantinya, cucu-cucu kita nantinya ke depan. Kenapa? Karena tayangan-tayangan di streamer secara live itu juga yang mereka tonton selalu menggunakan bahasa-bahasa yang santun, menggunakan edukasi yang baik. Nah, itu harus dijaga, benar penting. Kelihatan sepele tapi penting, sosial media itu dampaknya besar. Apalagi kalau viral, seluruh dunia tahu. Iya benar, gampang banget untuk viral ya Bang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya sih Bang, jadi untuk LKSM sendiri ada upaya khusus nggak Bang untuk memantau dan mengawasi dari penyebaran pornografi itu sendiri? Kalau upaya khusus enggak, cuman yang dilakukan lembaga kontrol sosial media adalah dia merekrut sukarelawan sebenarnya dengan cara setiap aplikasi yang ada itu tentunya ada penggunanya. Nah, saat penggunanya itu merasa risih dengan konten negatif dan terpanggil untuk memperbaiki, itu bergabung ke lembaga kontrol sosial media, Live Streaming Indonesia untuk menjadi relawannya dan juga ikut memantau terus. Kita selalu diskusi mencari solusi bagaimana konten negatif itu agar bisa berhenti di aplikasi tersebut. Barulah kita siapkan surat ke aplikasinya agar mau bekerja sama memperbaiki sistemnya, bisa membanet user-user yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus usernya, si relawan ini itu memberikan nasihat, memberikan edukasi agar merubah caranya melakukan siaran supaya lebih positif. Begitu bandel baru penindakan hukum, membuat laporan polisi dan lain-lain. Itulah tindakan khusus yang dilakukan lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia. Kalau untuk pemantauan dan pengawasan tersebut apakah dilakukan secara berkala Bang? Enggak, jadi gini, orang itu kalau sudah kecanduan sosial media dan juga sudah main sosial media, itu bisa semua aktivitasnya dilakukan dengan menggunakan sosial media. Contoh, ada seorang dokter, ini yang sifatnya positif ya, dia menggunakan aplikasi live streaming, dan dia juga seorang official host. Dia ada pendapatan sampingan dari gift. Dia lagi praktek di rumah sakit, memberikan edukasi saat dia praktek, dia sambil live untuk hal-hal yang tidak dilarang gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia pulang ke rumah, misalkan malam sebelum tidur dia juga menggunakan aplikasi itu seharian. Nah, artinya
tanpa ada jadwal piket, tanpa ada waktu khusus, mereka dengan sendirinya sambil menggunakan aplikasi itu sambil menjaga bangsa ini. Itu yang membuat mereka tertarik juga gabung ke lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia. Gitu. Dan nggak sedikit waktunya juga fleksibel ya Bang. Fleksibel. Nggak sedikit juga aparat negara kayak polisi juga, kayak dari TNI itu menggunakan aplikasi. Iya betul Bang. Gitu, live streaming gitu. Nah, kira-kira. Oke Bang. Kalau menurut Abang sendiri juga, menurut Abang apa ya Bang yang bisa kita lakukan agar penyebaran pornografi itu dapat berkurang selain yang tadi itu ada institusi itu Bang? Kalau itu kesadaran sebenarnya, moralitas. Bangsa ini harus ada orang anak-anak muda yang telaten memberikan edukasi. Terus menggunakan sosial media itu juga selalu kental dengan edukasi dan ajakan-ajakan yang positif. Bayangkan kalau jumlah penduduk kita yang menggunakan sosial media lebih banyak yang memberikan edukasi, tentunya yang negatif itu jadi minder. Karena dia tidak ada komunitasnya lagi dan nggak ada yang mau mengkonsumsi apa yang mereka sajikan lagi. Akhirnya berlomba memberikan konsumsi bakat-bakatnya di sosial media agar dia terkenal, agar dia mendapatkan tambahan uang dari berkarya itu. Nah, kira-kira gitu. Oke Bang, itu untuk yang rumusan masalah pertama, dan kalau untuk yang rumusan masalah kedua itu seputaran hambatan Bang. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa aja sih Bang kendala yang dihadapi oleh Abang beserta teman-teman AKSN lainnya selama menangani kasus penyebaran pornografi itu sendiri? Hambatannya adalah minat rekan-rekan yang mau berjuang bersama itu masih sedikit. Karena biasanya itu kan panggilan hati nurani. Nah, sementara terkadang kita melakukan kegiatan-kegiatan positif itu menggunakan biaya pribadi, tidak mendapatkan bantuan dari siapapun, gitu loh. Tidak didukung sama siapapun karena inisiatif panggilan hati nurani untuk kita pengen menjaga bangsa ini ke depan. Nah, kendalanya adalah tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Contoh, saat kita ingin membuat laporan polisi atau ingin mengajukan program seperti dibuatkan training center di ACC sama Kominfo, kita harus jalan, kita harus datang ke sana dengan jarak tempuh yang lumayan dan lain-lain. Itu tentunya pada saat teman-teman pengurus ini saat ada rezeki di luar profesinya masing-masing disiapkan untuk ya berkarya untuk mengabdi di lembaga yang memang kita dirikan bareng-bareng ini gitu. Kalau untuk kendala dalam mengawasi dan memantau itu ada nggak Bang? Kalau untuk kendala dalam mengawasi dan memantau sejauh ini yang signifikan nggak ada ya, karena rata-rata kita yang memantau itu adalah orang yang menggunakan aplikasi itu dan hobi menggunakan aplikasi itu. Jadi yang hobi main Instagram misalkan, hobi main Facebook misalkan, ya memang dia tiap hari ngebuka Instagram dan Facebook. Saat dia buka ada hal-hal negatif, ya itu yang didiskusikan kita bareng-bareng, pencegahannya bagaimana secara hati nurani. Baru kita siapkan, kita buat surat, kita buat apa agar bisa pencegahan itu bisa berjalan dengan baik. Kita lakukan edukasi, ajakan-ajakan positif. Jadi nggak ada kendala. Karena memang hati ini udah suka melakukan itu. Betul Bang. Terpaksa gitu. Kalau untuk kasus-kasus yang dilaporkan sendiri, itu banyak masih Bang yang nggak sampai ke pengadilan? Kalau kita udah lapor ya sampai ke pengadilan sih rata-rata. Udah lapor ya. Tapi kalau misalkan kita udah lapor, SPDP-nya belum dikirim ke kejaksaan, dan juga penindakannya itu baru diberikan peringatan saat masih tahap penyelidikan, nah itu dipertemukan dan kita nasihati, dia betul-betul berubah, dia disuruh wajib lapor dan dilihat perkembangannya ternyata dia menggunakannya baik dan lain-lain, itu nggak nyampe ke pengadilan. Oke, jadi nggak nyampe ke pengadilan memang karena si pelaku itu mau
berubah ya. Tapi kalau dia udah salah, dia dinasehati, dicegah, orang udah sabar berbulan-bulan mantau dia tapi dia nggak berubah. Nah, begitu kita bikin laporan dia juga nggak kooperatif, ya udah dipastikan naik ke pengadilan. Betul Bang. Kalau untuk penegakan hukum dari aparat penegak hukum, terutama penyidik itu sendiri, menurut Abang masih ada kendala nggak Bang dalam menegakkan tindak pidana penyebaran pornografi ini? Kalau kendala yang signifikan ya nggak ada, karena itu tadi kita masing-masing dari kita tidak punya kepentingan. Penyidik berjalan dengan fungsinya dan tugasnya. Kami lembaga ini juga berjalan dengan fungsi dan tugasnya karena panggilan hati nurani. Sementara prosesnya itu kendalanya ya kendala-kendala ringan seperti misalkan waktunya, seperti terkesan tidak serius penanganannya, terlampau lama, bertele-tele, itu ya pasti ada di lapangan, gitu. Tapi setelah kita tanya, kita minta SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan dan lain-lain, ya berjalan lagi. Nah, kira-kira gitu. Harus dikawal. Harus diingetin gitu ya, Bang? Kendalanya hanya sebatas itu aja yang umum. Oke. Kendala waktu. Jadi kalau untuk selebihnya, kalau kita dilapor dan pelakunya memang tidak mau berubah, pasti akan sampai ke pengadilan gitu ya, Bang? Pasti sampai ke pengadilan, karena berkas perkara udah jalan. Oke, Bang. Kalau dari aku sih cukup itu aja, Bang. Siap. Makasih banyak ya, Bang. Mungkin aku mau nanya nanti kalau sekiranya saya ada pertanyaan follow up lagi di lain waktu, itu boleh menghubungi Abang lagi ya? Boleh. Terus Bang Ari juga izin mungkin dialog ini nanti untuk sebagai edukasi masyarakat, Bang Ari upload di YouTube Bang Ari gitu. Oke, siap Bang. Dan terus melakukan karya-karya yang baik. Dan nanti kalau sudah jadi sarjana hukum, mengamalkan kepada masyarakatnya sesuai hobi yang disukain kemana, alurnya kemana, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oke. Ya, amin, amin. Boleh foto bersama dulu ya, Bang? Boleh. Oke. Aku izin screenshot ya, Bang. 1, 2, 3. Oke, udah Bang. Makasih banyak ya, Bang. Semoga Abang sehat terus dan sukses. Makasih banyak, Abang. Amin. Ya.